record dulu. Jadi hari ini materi kita adalah tentang baca tulis file ya. Jadi ada file biasa, file CSV ya, singkatan dari comma separated files ya, comma separated value sorry, sama JSON ya, JavaScript Object Notation. Gitu. Sebenarnya kalau ya ini tiga-tiganya file biasa ya. Yang ini file, cuman kalau yang file yang kiri ini formatnya nggak ada ya, sembarang. Kalau CSV itu formatnya tuh datanya dipisah pakai koma, kalau JSON tuh ada format tertentu ya, pakai kurung kurawal gitu. Oke. Jadi sebenarnya basicnya tuh baca tulis file di Python tuh cukup pakai ini ya, perintah open ya. Sebutin nama filenya, kemudian ini apa namanya modenya. Kalau W itu write, kalau A itu append ya. Terus kalau baca doang itu R ya. Seperti itu. Kita coba aja ya. Saya demokan, saya bikin file ya. Ini IO input output ya. File itu biasanya kaitannya sama input output gitu. Kemudian saya bikin sebuah variabel namanya Fred open ya. Filenya kebetulan belum ada ya. Jadi nanti dia akan bikin file baru gitu. Saya kasih nama fred.txt. Jadi di desktop saya itu hanya ada satu file ya. Ini doang ya, source code kita ini yang barusan saya ketik. Belum ada file yang lain, nanti dia akan nambah di situ ya. Nah, ini caranya tinggal fritz.write gitu lama. Ya, tulis aja manual. Apel, terus jeruk, sama mangga gitu ya. Ini tiga ini saya tulis, kemudian ini buat membuktikan saya run. Nah, kemudian sebentar, ada error apa ini? Oke. Oh iya, ini nggak bisa ya ternyata. Kalau filenya belum ada. Sebentar. Oh, modenya lupa, sorry. Iya. Write. Nah, saya run. Nah, ini langsung muncul ya. Di desktop saya langsung muncul sebuah file namanya free.txt. Kalau saya buka, nah isinya nih, apel, jeruk, mangga. Tapi ini nempel ya. Bentar, harus dikasih enter ya. Caranya pakai ini, \n. Saya run. Nah, sudah berubah isinya ya. Jadi apel, enter, jeruk, enter, mangga, enter. Nah, makanya di sini masih ada sisa satu baris ya. Karena setelah mangga saya pakai enter ya, new line gitu. Ini untuk operasi apa? Tulis ya. Kalau saya tambahin ya melon itu misalnya. Saya run, ya ini nambah melon di sini. Gitu. Ini mode pertama ya, W. Ada lagi mode yang kedua, A+ ya. Kalau A+ itu modenya nambahin. Jadi setiap kali saya run, ini akan nambah di bawahnya, nambah di bawahnya. Jadi yang lama nggak hilang. Ya, kalau yang barusan kan ini kan yang lama hilang ya. Yang lama hilang ditimpa dengan yang baru ini. Nah, kalau sekarang pakai A+, itu saya run. Bentar. Apa ini? A+, kok invalid? Atau A+, sebentar. Dot harusnya bisa ya A+ atau A doang coba. Oh ya A doang malah bisa ya. Ini nambah terus jadinya ya. Nambah terus. Kalau di modul kok. Oh ya mungkin anu ya. Ada beberapa yang harusnya pakai A, ada yang A+ ya. Itu di tempat saya tadi pakainya A. Baru bisa ya. Biasanya pakai A+ juga nggak masalah. Gitu. Ya antara itulah. Kalau A nggak bisa coba A+. Itu juga sebaliknya. Ya. Itu A. Kemudian ada lagi yang namanya R. Kalau R itu buat baca ya. Jadi kalau kita pakai mode R, kita run itu harusnya error ya. Karena ini mode membaca, bukan mode menulis. Gitu. Nah, kemudian yang perlu dicatat adalah setiap kali kalian sudah selesai ini, jangan lupa di close ya. Nah, panggil ini method close. Gitu. Sebenarnya nggak dipanggil juga nggak apa-apa sih. Tetap jalan itu. Cuma nanti
filenya ini akan tetap ada di RAM ya, di memori, di menemuin memori. Kalau di close itu filenya sudah dilepas, jadinya sudah nggak membebani memori. Gitu. Di modul juga ada close-nya ya. Nah ini seperti ini. Gitu. Oke, kalau tadi mode R ya, saya mau buka lagi ya. Bridge sama dengan open, saya copy aja lah. Kalau modenya R itu kita bisa ambil isinya list buah sama dengan fruits dot readlines ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa print list buahnya. Nah, ini isinya. Isi filenya kita print langsung di sini, di terminalnya ini. Itu kalau tadi kan kita nggak bisa lihat outputnya di sini, kita harus lihat di filenya kan. Nah, sekarang kalau mau baca file, ya kita ambil semua yang ada di sini, kemudian kita tampung ke dalam variabel list buah. Itu pakai mode R ya untuk membaca. Gitu, itu basicnya untuk baca tulis file biasa. Oke, sama ini ada tambahan untuk menghapus white space ya. White space itu kalau misalnya kita ini loh, ini kan dari sini kan ke enter. Dari Apple kan enter jeruk. Nah, enter itu kan nggak kelihatan karakternya ya. Di sini kan nggak kelihatan. Kita mau ngeblok tulisan enter nggak bisa ya. Nah, itu namanya white space. Jadi kalau mau menghapus secara otomatis itu bisa pakai perintah ini ya, strip. Itu nanti hasilnya adalah enternya dihilangin. Jadi di sini loh, ini kan ada Apple slash n jeruk slash n ini kan kalau kita ambil kan kita dapatnya segini nih. Jeruk slash n kan jelek ya. Padahal yang kita butuhin kan cuma jeruk doang. Ya. Backslash ini kan sebenarnya white space itu tadi. Nah, kalau mau ngilangin ini secara otomatis itu bisa pakai ini perintah namanya strip. Itu akan dihapus apa namanya? White space-nya. Gitu. Jadi bisa di looping ya. Mungkin saya praktekin aja sekalian. Ngeprintnya pakai looping ya. Item in list buah gitu. Kemudian saya print item dot strip. Nah, ini. Saya run. Nah, ini kan yang keluar kan cuma nama buahnya aja. Kalau nggak pakai strip ya, cuma item doang gini, backslash-nya ikut. Nah, jadi ketambahan satu kali enter lagi. Gitu. Jadi kalau mau lebih bagus ya, backslash-nya hilang ya pakai strip. Itu. Jadi untuk menghilangkan ini, backslash n, atau backslash o, atau backslash t, atau backslash yang lain ya. Itu semua karakter white space namanya. Yaitu karakter yang tidak terlihat. Oke, itu untuk baca tulis file biasa ya. Saya rasa nggak ada masalah. Ya. Nah, berikutnya adalah CSV. CSV itu juga file, cuman ada formatnya. Ya, formatnya itu ya datanya dipisah pakai koma. Gitu. Jadi formatnya biasanya ini kalau saya praktekin untuk buah ya. Jadi saya hapus ini buah itu ada namanya. Setelah nama misalnya ada apanya warna gitu misalnya ya. Udah dua aja misalnya apel itu merah. Nah, ini harus pakai koma ya. Jeruk itu orange ya, oranye ya pakai bahasa Indonesia ya. Oh, jingga ding, sorry. Bahasa Indonesia kan jingga. Melon itu hijau, anggur itu ungu ya. Kemudian tambah satu lagi deh, apa ya? Pisang itu kuning. Gitu. Jadi ini nama-nama buah ya, cuman dipisah. Yang kiri itu namanya sesuai dengan nama kolom. Ini kolomnya ya. Kolom nama sama warna dipisahin koma. Nah, ini datanya, ini nama buahnya, ini warnanya, ini nama buahnya, ini warnanya dan seterusnya. Ya. Ini namanya format CSV itu seperti ini. Ya. Biasanya sih disimpannya pakai ini .csv. Ini mungkin saya pindah aja ya biar nggak ambigu ya. Ini saya biarin nggak tadi, saya bikin file baru aja deh supaya tidak ambigu. Ya. Nah, ini saya simpan pakai nama fruit.csv. Ya. Nah, seperti ini. Wah, ini cari aplikasi yang bisa membuka file CSV, nggak usah. Ini CSV itu dibuka pakai Excel bisa ya. Jadi kalau ini di tempat saya CSV ini sudah otomatis asosiasinya pakai Excel. Ya. Kalau di Excel sudah terkotak-kotak ya, sudah terpisah-pisah.
secara otomatis, padahal kita bikinnya biasa, cuma pakai koma gini. Ya, bagi yang belum tahu mungkin bisa seperti ini. Ini ungu tuh G-nya 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi di Excel sudah otomatis, kalau kalian buka, sudah terpisah gitu loh. Nah, ini kayak gini ya. Asalkan formatnya .csv ya, ini yang penting. Gitu. Nah, sekarang kita coba baca ya. Ini CSV ini saya hapus aja. Ya, kalau untuk CSV kita harus import ya. Ada library-nya khusus ya. Mana tadi CSV? Nah, ini. Sebenarnya bisa ya ini pakai cara manual, cuman agak panjang ya, lebih gampang kalau pakai ini ya. Jadi saya langsung ajarin aja yang pakai ini, modul CSV. Jadi langkah pertama, kalian bisa import CSV. Gitu. Kemudian berikutnya ini ada keyword with ya. With open bla 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 ini ya. With itu sebenarnya kayak semacam ini loh. Kita coba buka file ini ya. Kalau ada itu baru dilanjutin ya. Ini nama filenya ini ya, fruits.csv. As data gitu. Ini jadi with itu fungsinya itu ya semacam ada if-nya gitu. If open ya artinya saya bisa buka file ini, maka saya jalankan kode di dalamnya. Tapi kalau misalnya gagal, ya udah ini with sama dalamnya itu di skip ya. Intinya begitu. Supaya lebih ringkas aja ya. Sebenarnya bisa sih format yang lain pakai ini ya if open ya terus masukin ini, kalau berhasil ngapain, kalau enggak ngapain, tapi harus nyiapin variabel dan seterusnya. Kalau ini with itu langsung di belakangnya ini. Seandainya fruit.csv ini bisa dibuka ya, maka akan saya tampung ke dalam ini variabel namanya data file. Ya, atau saya bikin kayak tadi aja list buah gitu misalnya. Nah, kayak gini. Seperti itu. Oke. Kemudian di dalamnya ada apa ya ini readernya tuh buat baca ya. Ini tetap data file aja deh, nanti ini yang saya ganti. Ini data file. Oke. Nah, readernya ini bertugas untuk membaca per barisnya ya. Nah, ini jadi setiap baris itu akan kita looping ya. Akan kita looping for row in reader ya. Jadi setiap baris ya. Jadi misalnya ini baris pertama nama, warna, baris kedua apel, merah, baris ketiga jeruk, jingga dan seterusnya ya. Gitu. Oke. Nah, setiap baris kita akan coba print ya. Kita print ini apa namanya? Buah itu namanya apa, warnanya apa. Jadi print namanya ya. Itu adalah row dalam kurung nama itu ya, diikuti dengan warna ya, koma warna, row warna. Jadi nanti keluarnya nama (2), apel, warna (2), merah misalnya kayak gitu. Harapannya begitu. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya, keluarnya seperti ini ya. Namanya apel, warnanya merah. Namanya jeruk, warnanya jingga. Dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kita sudah bisa membaca per baris ini ya, data seperti ini dengan cara ini. Kemudian perlu diingat yang baris pertama itu ini selalu nama kolom dan nama baris ya. Dipakai buat ini tag penandanya ini. Jadi kolom pertama bisa dipanggil dengan nama, kolom kedua bisa dipanggil dengan warna. Itu yang ini. Kalau ini saya hapus ya, langsung saya isi datanya ya. Nah, makanya akan dianggap sebagai nama kolom dan nama kolomnya adalah yang atas ini, apel dan merah. Jadi nanti datanya baru mulai dari baris kedua gitu. Jadi ini kalau saya run harusnya sih error ya. Ya, nama kolomnya nggak ada soalnya warna sama ini. Jadi nama kolomnya berubah jadi apel sama merah gitu. Karena yang baris paling atas kan dianggap sebagai ini nama kolom kan. Nah, ini baru bisa. Nah, kayak gini. Gitu. Jadi itu caranya ya. Konsep CSV itu kayak gitu. Ini formatnya ya. Seperti itu. Ya, begitulah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai di sini tentang tadi sebelum masuk ke JSON, karena JSON ini paling susah ya. Tapi paling rapi ya, atau paling
apa ya istilahnya ya, bisa menggambarkan struktur sampai tingkat kedalaman tertentu dengan mudah. Ya. CSV ini masih kurang ya, karena dia cuma bisa support satu baris doang untuk satu data. Kalau JSON dia bisa banyak baris untuk satu data. Ya. Gitu. Adakah yang mau ditanyakan dulu sampai di sini sebelum saya lanjutin? Belum, Pak. Oke, siap. Lanjut ya. Wah, bisa selesai cepat nih. Oke, saya hapus. Kemudian, nah kita masuk ke yang ketiga, nah JSON. Mungkin saya jelasin dulu formatnya ya. JSON itu formatnya tuh agak spesial ya. Jadi saya bikin namanya fruits.json ya. Nah ini simbolnya tuh JSON tuh selalu kurung kurawal karena banyak pakai kurung kurawal seperti ini. Jadi satu data itu akan dikurung dengan sebuah kurung kurawal ya kayak gini. Jadi kalau misalnya ini tadi untuk menyimpan data yang sama seperti ini ya, apel warna merah, jeruk warna jingga itu saya harus buat seperti ini ya. Saya pertama harus definisikan dulu ini ya. Pokoknya selalu diawali kurung kurawal. Kemudian saya kasih namanya misalnya list buah ya. Jadi modelnya kayak pakai indeks ya, kayak ya semacam kayak map lah atau dictionary ya. Kalau di Python dictionary itu sebenarnya dia pakai struktur JSON. Ya itulah JSON itu kayak dictionary biasa gitu. Kayak list buah, kemudian saya pakai array ya atau list gitu. Di dalamnya, nah saya bisa bikin ini entitas baru pakai kurung kurawal. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Jadi yang pertama misalnya namanya buahnya itu apel ya. Warnanya merah. Kemudian di sini namanya apa sih tadi? Jeruk, melon, anggur, pisang ya. Oke, namanya jeruk. Warnanya oranye. Nama ini C-nya besar. Anggur warnanya ungu. Tambah lagi melon, pisang. Oke, melon itu hijau, terakhir pisang itu kuning. Nah ini caranya kalau kita mau bikin yang ini tadi, ini CSV, ini JSON. Ya sekilas memang yang JSON ini terlihat lebih panjang dan lebih ribet, ya, betul. Ya. Tapi keunggulannya dia bisa dibikin sampai level kedalaman tertentu. Jadi misalnya kalau apa namanya CSV kan cuma satu baris ya. Begitu ini satu baris nih, datanya satu baris. Begitu pindah baris itu sudah data yang berbeda. Ini udah beda data. Ya. Nah kita nggak bisa kalau di apa namanya CSV itu misalnya apel ya, baris apel ini dia mau saya kasih jenis-jenisnya juga. Jadi misalnya ada apel Malang, terus apel Washington, ada apel Fuji gitu misalnya, ya nggak bisa, ya agak susah gitu loh. Jadi misalnya nggak bisa saya ini apel Malang, apel Fuji, sama apel Washington. Jadi ini kan kolomnya jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, definisikan kolomnya susah gitu loh. Ini kan tadi nama, ya ini warna, yang berikutnya apa? Jenis gitu. Jenis 1, jenis 2, jenis 3. Ya kalau jenisnya ada 3. Kalau misalnya jeruk ini jenisnya cuma 2, misalnya jeruk baby sama jeruk mandarin. Ya cuma 2 doang. Nah, yang belakangnya kan nggak ada. Nah, ini jadi kacau. Ya. Di CSV jadi kacau. Tapi jadi kalau CSV itu kolomnya harus selalu sama ya. Jadi kalau misalnya di bagian title-nya ada 2, ya bawahnya juga harus selalu 2, nggak boleh kurang gitu. Nah, tapi kalau di sini itu bisa beda-beda ya. Jadi kalau misalnya di bagian apel itu mau saya tambahin jenis ya. Jenisnya ini langsung pakai ini aja, ada Fuji, ada Malang tadi ya. Nah, kayak gini bisa. Sudah, kayak gini doang bisa. Terus kemudian kalau di baris bawahnya itu nggak ada jenisnya, nggak masalah. Ya. Kalau di JSON itu strukturnya nggak harus sama. Ya. Di sini punya jenis, di sini nggak ada. Di sini punya yang lain itu misalnya berat itu boleh. Ya. Beratnya 1 kilo gitu misalnya, ini boleh. Jadi ini beda beda tag ya, beda-beda itu nggak masalah. Itu kalau pakai JSON.
Ya, keunggulannya seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Ya, meskipun terlihat lebih ribet, tapi ini lebih fleksibel. Makanya kalau di programming yang advance itu selalu format itu JSON ya. Nggak pernah TXT, CSV, ya. Pasti JSON, kalau nggak XML. Ya. Kalau nggak JSON ya XML. Dua itulah. Gitu. Oke. Sekarang kita coba untuk mengakses ya. Yang namanya JSON itu kan seperti yang saya bilang tadi, dia sebenarnya itu kayak dictionary ya. Formatnya, caranya sama ya. Jadi bisa diasosiasikan dengan dictionary biasa gitu. Kita bisa panggil dengan cara ini import library JSON ya, kemudian apel itu saya bikin dictionary baru ya. Saya pengen bikin nanti hasilnya tuh seperti ini ya. Oke, kita buat apel, kemudian tadi pertama apa dulu ya? Nama, warna, jenis ya. Oke, namanya apel ya. Kemudian apel, warnanya merah ya. Nah, yang berikutnya jenis. Nah, jenisnya kan tadi datanya bisa banyak ya. Ada Fuji sama Malang, ya udah bikin aja seperti ini ya. Fuji, Malang. Seperti itu ya. Kemudian saya bikin dua aja ya sama yang jeruk ya. Jeruk. Nanti sisanya kan ya hampir-hampir sama ya. Ini saya copy aja deh. Jeruk. Kemudian ini jeruk. Oranye. Nah, seperti ini ya. Oh, sama tadi ada tambahan lagi ya, berat ya. Beratnya 1 kilo ya. Betul ya. Oke. Nah, ini kalau sudah, berikutnya kita akan simpan ya ke dalam sebuah file pakai with juga. Ini komennya ini. With kemudian misalnya namanya fruits 2 ya. Nanti kita compare sama yang ini ya. Ini fruits yang kita bikin manual. Ini fruits yang 2 ya. Apakah isinya akan sama seperti ini? Kemudian berikutnya ini ya. Kita coba open. Nah, ini kalian kalau mainan baca tulis file jangan lupa apa namanya? Perhatikan permission-nya. Kadang-kadang ini perintah ini gagal tuh karena nggak punya permission buat mengakses folder itu. Dia nggak boleh membaca sama nulis folder itu. Makanya gagal. Jadi baris yang dalamnya ini nggak akan di-run. Ya. Oke. Oh ya, ini lupa ya. Ini ada data. Kalau di sini datanya langsung sama dengan Agus sama Bambang gini ya. Karena tadi kita ada ini tag-nya list buah ya. Nanti caranya agak sedikit berbeda, tapi sekarang saya buat dulu sama kayak yang itu deh. Jadi datanya ada apel sama jeruk ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini sudah ya. Saya run. Tidak error, berarti harusnya di desktop. Nah, ini ada fruits 2, kita coba buka. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi hasilnya agak sedikit beda ya. Kayak gini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tapi ini sudah sama ya, untuk datanya sudah sama. Nama apel, warna merah, jenisnya Fuji sama Malang. Ya. Ini nama apel, warnanya merah, jenisnya Fuji sama Malang, sudah betul. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, namanya jeruk, warnanya oranye, beratnya 1 kilo. Ini juga sudah sama. Ya. Sisanya nanti tinggal kalian bikin sendiri. Ya. Nah, cuman tag-nya agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat, ini kan awalnya pakai ini, kurung kotak ya. Kalau di sini kan awalnya kurung kurawal. Ya. Nah, itu karena di sini kita definisinya juga pakai kurung kotak, jadi otomatis pas disimpan juga kurung kotak. Kalau pengen seperti ini, ya, maka kita harus ubah ya waktu bikin ininya. Ya, pertama adalah ini harus dibikin sebagai dictionary dulu. Ya, datanya harus kita bikin sebagai dictionary supaya awalnya nanti pakainya ini kurung kurawal, gitu. Nah, kalau sudah, berikutnya kan ini ada tag namanya list buah. Ya. Nah, di sini baru, data list buah ya, list buah list buah gini sama dengan, nah baru ditambahin yang ini tadi ya, ada apel jeruk. Nah, seperti itu. Kemudian datanya kita simpan. Nah, ini harusnya baru
Ini akan berubah sesuai dengan yang ini, ya. Kalau saya run, kita lihat, nah berubah kan. Pertama ini sama, depannya pakai kurung kurawal ya. Terus ada list buah, kemudian ini datanya, data pertama, data kedua, berikutnya ini. Sorry. Nah, ini kalau kita compare, nah sudah mirip ya. Ini, nah, sama kan jadinya kan, ini kurung kurawal terus list buah, yang ini juga kurung kurawal terus list buah, nah terus ini nama-nama itemnya gitu. Ini cuma saya bikin 2 aja, tapi sisanya kalau mau bisa dilanjutin sendiri ya seperti itu. Oke, jadi untuk membaca, untuk ngeformatnya sih kalau di programmingnya lebih gampang karena kita tinggal pakai dictionary biasa ya. Beda sama yang tadi ya, baca tulis file biasa kan kita harus perhatikan ya, urutannya, terus apanya kayak gitu. Kalau di sini ini lebih bebas ya. Elemennya beda pun nggak masalah. Di sini ada jenis, di sini ada berat ya, nggak masalah. Gitu. Seperti itu. Begitu. Kemudian apalagi ya, JSON ya. Baca tulis file, membaca file JSON. Oke. Sekarang kita coba ya, yang ini tadi yang data yang JSON yang pertama ini akan kita coba buka, terus kita baca datanya ya. Oke, ini saya hapus aja. Nah, ini untuk membaca data, kita ya langsung aja pakai ini, perintah with gitu. Namanya fruits.json as data file. Ya, modenya R karena kita mau baca. Kemudian di load ya, datanya di load, data filenya di load pakai json.load ya. Nah, kemudian data ini yang akan kita loop ya. Jadi setiap ini saya bikin for item in data. Jadi setiap kali looping mau ngapain sih? Jadi, nah caranya sama kayak tadi ya. Kita bisa baca item, kemudian ini mana? Jadi, nama ya, nama sama itu aja deh. Nama strip warnanya ya. Item warna kayak gini. Jadi nanti apel strip merah, terus apa namanya? Jeruk strip orange dan seterusnya. Apa ini? String must in this apa ini? Item in for nasabah in ada yang salah kayak fruits.json. Oh, sorry. Ini kan tadi kan kita ya nggak langsung datanya ya. Kita ada list buah dulu, baru dalamnya ada datanya. Oke, nggak masalah. Berarti kita data dalam kurung ini ya, list buah. Nah, baru dalamnya bisa di loop harusnya. Nah, ini kayak gini. Kalau yang di modul ini kan karena datanya langsung ya, langsung pakai awalan ini ya, awalannya pakai kurung kotak, jadi bisa di looping. Ini item pertama, yang ini item pertama, ini yang item kedua. Kalau tadi kan saya ubah dikit ya, awalannya pakai kurung kurawal. Setelah masuk ke list buah baru ada yang ini, yang bisa di looping. Bagian ini baru bisa di looping. Jadi saya harus panggil dulu list buah, baru dalamnya saya looping satu-satu seperti ini hasilnya. Gitu. Seperti itu. Ini baca data. Kemudian, nah kalau mau nambahin ya, nambahin data baru gimana? Mana? Nah ini misalnya ya, di bagian yang ini ada apel, jeruk, anggur, melon, pisang ya. Saya mau tambahin data yang baru, yang warnanya belum ada apa ya? Merah, orange, ungu, hijau, kuning. Apa yang belum ada? Warna buah yang warna hitam ada nggak sih? Anu aja. Apa namanya? Ya, warnanya kembar aja lah. Nggak penting. Saya tambahin semangka aja ya. Hijau juga. Oke. Untuk nambah data baru, ya sama kayak tadi ya. Tinggal di load aja. Terus kemudian
tinggal apa namanya, kita tembak indeksnya gitu, kemudian kita ganti. Jadi tetap pakai ini open ya. Cuman modenya ini sebentar RR. Oh ya. Pertama kita baca dulu kayak biasa, terus kita load ya. Kalau sudah data, misalnya kita mau ubah dulu ya. Mau ubah data di ini yang Apple nih ya. Data di tempatnya si Apple. Ini kan harus diginiin dulu data list buah Apple itu kan indeks ke 0, berarti kan kayak gini, ya kan? Nah, ini sama dengan dictionary gitu. Ya. Seperti ini atau gini aja deh, saya siapin dulu aja. Semangka gitu ya. Semangka sama dengan dictionary. Semangka itu namanya ya semangka gitu. Semangka warnanya hijau. Nah, baru di sini saya sama dengan semangka ya. Oke. Nah, sampai sini ya, apa namanya? Datanya kalau kita run ini belum berubah ya, karena kita masih nyimpannya ke dalam variabel. Belum kita simpan ke sini ya. Oh, ini datanya ini dulu. Data harus didefinisikan dulu. Oke, nah kalau sudah ini kita panggil lagi with open ya untuk nulisnya ya. Kasih yang sama, terus 2 aja ya, biar apa namanya? Yang ini tetap utuh. Yang ini yang saya ganti. Jadi ini harusnya berubah jadi semangka, ini warnanya hijau. Oke, kalau sudah ini tinggal gini. Oke, kita coba run, nggak ada error. Nah, ini berubah ya. Sudah berubah datanya. Ini data pertama semangka warna hijau, data yang kedua jeruk orange, beratnya sekilo. Gitu, ini sudah berubah ya. Ini caranya. Jadi sebenarnya ini cuma gabungan aja ya. Untuk ngubah data tuh gabungan aja dari yang mode membaca tadi. Mode baca tadi mana sih? Ya ini mode baca digabung dengan mode tulis. Nah yang ini. Jadi kita bisa mengubah data ya. Bisa mengubah data. Nah, terus kalau mau nambahin gimana? Kalau mau nambahin tinggal pakai append aja ya. Tadi kan ini apa namanya? Nambah data, ngubah data yang sudah ada. Nah, sekarang kalau mau append gimana? Nah, kalau mau nambah gimana? Kita bisa pakai ini, append. Ya. Append. Kita masukin ke sini. Nanti harusnya semangkanya jadi 2 ya. Seret. Ini semangka 1, jeruk. Nah, ini ada lagi semangka. Semangkanya 2. Gitu. Jadi kalau pakai append ya, itu datanya kan ditambahkan. Tapi kalau pakai sama dengan kayak tadi, datanya diubah. Tapi kalau pakai sama dengan jangan lupa sebutin indeksnya ya. Kalau indeks 0 itu data pertama, 1 data kedua, dan seterusnya. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang ini, bagian ini bisa dicoba sendiri ya. Ini cuma gabungin dari yang tadi ya. Bisa dicoba sendiri buat latihan gitu. Oke. Habis ya? Oh, sudah habis. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Sepertinya tidak terlalu susah ya. Tinggal copy-copy aja komennya ini with bla bla bla. Yang penting kalian tahu cara makainya ya. Tahu kegunaannya ya. Terutama modenya ini tetap diperhatikan ya. Kalau W itu pokoknya nulis. Kalau R itu baca ya. Kalau A itu nulis tapi yang lama nggak dihapus. Gitu doang. Jadi ditambahin. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada, ya saya langsung jelasin untuk unguided-nya ini nggak susah sih. Gampang, kalian tinggal ngikutin petunjuk di atas pasti bisa. Ya. Jadi saya pakai ada data mahasiswa ya. Di sini ada tool JSON kayak tadi.
Cuman di sini namanya tag-nya mahasiswa, di dalamnya berupa list ya. Jadi mahasiswa itu punya nama sama punya name ya. Nah, sama punya mata kuliah. Nah, mata kuliahnya ini berupa list lagi ya. List of JSON. Jadi bertingkat. Jadi mata kuliahnya bisa lebih dari satu ya. Jumlahnya bisa beda-beda. Kayak ini misalnya Kristiana Dinugraha itu mata kuliahnya dia punya 2 item. Kemudian Yuan Lukito ini ada 3 item. Nah, masing-masing mata kuliah itu ada nilainya A sama C ya. Yuan Lukito itu ada A, B, A gitu ya. Nah, tugas kalian adalah pertama tambahkan di bagian kode program ya 3 data mahasiswa ya. Pakai programming ya. Jadi menambahnya jangan langsung di filenya ya, langsung di sini kalian ketik ya jangan ya. Lewat programming ini ya. Di source code-nya kalian bikin source code untuk nambahin 3 data mahasiswa ya dengan isi yang berbeda. Jadi nanti tolong isinya dibedakan ya, namanya beda, name-nya beda, mata kuliahnya juga beda-beda. Jumlahnya juga harus berbeda ya. Jadi ini kan sudah ada yang ngambil 2 mata kuliah, ini yang 3 mata kuliah, nanti kalian bikin ada yang 4 mata kuliah, 5 mata kuliah, 6 mata kuliah ya. Pokoknya jumlahnya harus beda. Ya. Supaya nanti kelihatan apa namanya? Perbedaannya. Kalau sama-sama 2 mata kuliah nanti hasilnya sama ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah silakan cetak seluruh data mahasiswa beserta IPK-nya ya. Nah, ini formatnya bebas, yang penting IPK-nya harus muncul ya. Nah, ngitung IPK itu nilainya cuma ada A, B, C, D, E ya, nggak ada plus minus ya. Kalau A itu skornya 4, B itu 3, C 2, D 1, E 0 ya. Jadi kalau misalnya ini ya nih Yuan Lukito, dia dapat nilai mata kuliah itu A, B sama A. A kan tadi 4, B itu kan 3, berarti 4 tambah 3 kan 7. Ditambah A lagi ada 4 lagi ya, berarti 4 plus 3 plus 4, berarti hasilnya 11. Nah, kemudian di rata-rata, ya 11 dibagi 3, berarti hasilnya adalah sekitar 3,6 sekian ya, 367 lah gitu IPK-nya. Kalau yang contoh di sini itu untuk yang ini, Kristiana Dinugraha itu kan dapatnya nilai A sama C. A itu kan 4, C itu kan 2. Ya. Oh ini salah ya, sorry. Harusnya 2 ya. Jadi 4 tambah 2 ya bagi 2. Jadi 6 bagi 2. Jadi IPK-nya 3. Gitu. Nah, untuk format cetaknya sih terserah ya. Begini juga boleh. Jadi misalnya pertama Christian Adi Nugraha, strip NIM-nya ya 1200001. Kemudian IPK mata kuliahnya dulu ya. Kan harus nyetak semua datanya kan. Struktur data strip C, kemudian algoritma pemrograman dapat apa tadi? PBO ding. Pemrograman berorientasi objek dapat ini yang C, ini A, ini A, ini C, kemudian terakhir IPK 3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada lagi Yuan Lukito gitu misalnya 120002 ya. Yang mata kuliahnya ini ada Alpro, RPL, skripsi ya ini ada 3 gitu. Terus IPK-nya tadi 367 nah kayak gini ya. Outputnya seperti ini nggak apa-apa. Yang penting informasinya tampil semua ya. Gitu. Ini gampang ya, cuma tinggal mainan output aja ya. Ikutin yang petunjuk di atas pasti bisa ya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum saya tutup kelasnya? Belum ada, Pak. Oke, kayaknya nggak ada. Masih mudah lah ya. Ya sudah, kalau gitu kelasnya saya kira cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kuisnya jangan lupa dikerjakan ya. Sudah saya tambahin. Gitu. Oke, thank you ya semuanya.